Ya, kita lanjutkan karena sudah ada kehadiran Bang Masinton di sini, Bang. Tadi kita bahas ini, Bang. Kan salah satu yang udah membantah big data milik Pak Luhut adalah PDIP Perjuangan. Memang punya data yang cukup big juga untuk membantah hal ini? Sebagai partai politik, tentu kami memiliki itu. Wajib sebagai partai politik. Tapi apakah data itu kami expose, ya? Tentu belum tentu tidak, belum tentu ya gitu. Artinya apa? Bahwa data itulah dalam era demokrasi modern ini, ya, kita menganalisis basic pendekatan kita tuh ke masyarakat tuh di satu sisi touch langsung kepada masyarakat, juga data tadi. Itulah yang kita olah, kita analisis, dan kemudian kita jadikan sebagai ruang pergerakan kader kepada masyarakat. Hasil datanya bertolak belakang dengan milik Pak Luhut? Saya nggak tahu itu. 110 juta itu data yang menurut saya sudah terbantahkan lah, data itu ya nggak ada. Karena kata mahasiswa nggak mungkin Pak Presiden nggak tahu soal guliran penundaan pemilu, soal big data. Masa lebih tahu Menko-nya daripada Presidennya, Bang Masinton? Ya itu urusan lain lah ya, tapi yang menyampaikan kan bukan menteri yang membidangi urusan politik. Nah kita kan, menteri itu kan membantu Presiden di bidang-bidangnya. Bahwa kementerian kabinet itu sebagai politik juga, ya jabatan politik ya. Tapi kan pada bidang-bidangnya, kalau ya, bukan di bidang politik, kemudian bicara tentang data tadi, ya saya nggak tahu apakah itu biota laut, ada terumbu karang, ada plankton, ada ikan tenggiri gitu kan. Karena kalau ini kan dengan bidangnya tadi, tapi kalau yang menyampaikan itu adalah menteri yang memang membidangin politik, membidangi pemilu seperti Mendagri, saya bisa kita bisa mengkonfirmasi data itu. Tapi kalau yang bukan bidangnya kan kita jangan-jangan salah. Nggak gitu valid loh. artinya. Bukan data manusia. Iya. Tadi Bang data Faldo laut, berani gitu menantang loh Bang. Tadi Bang Faldo berani menantang untuk membuka, tapi Bang Masinton bilang kalau misalnya tidak ada. Berarti ini sama saja membuka suatu hal yang tidak ada gitu ya? Iya, jadi yang saya sampaikan, Pak Ahmad tadi saya ngeliat sekilas saja. Ini bukan persoalan personal ke beliau ya. Jangan ditarik ke personal juga Bung Faldo persoalan ini. Karena apapun pertama itu yang kalau saya ya, kalau kita yang pernah lahir di era Orde Baru, yang kita tentang itu adalah demokrasi semu, top down itu. Dikendalikan dari binagraha itu, kekuasaan. Rakyat itu harus begini. Ya, kemudian kalau kita ingat pada masa Orde Baru itu ada menteri yang hari-hari sebagai mempropagandakan hal yang omong kosong, bahwa dukungan kepada Presiden saat itu sekian persen, pemilu 97 diklaim 70 sekian persen, 98 turun. Nah gitu loh. Nah artinya apa ya, kalau kita kembali pada spirit demokrasi itu ya, demokrasi yang mau kita bangun ini adalah demokrasi yang berangkat dari bawah. Bukan top down, tapi bottom up. Maka ketika partai politik menyampaikan itu, kita appreciate bahwa itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tapi ketika kekuasaan menyampaikan itu nggak benar. Itu yang harus kita tentang. Kalau partai politik tugasnya melakukan artikulasi, agregasi, ya, dan menyampaikan seluruh aspirasi itu. Bahwa itu diterima atau tidak, itu urusan lain. Itulah tugas partai politik. Tapi ketika didesain dari istana, dari pusat kekuasaan, itu yang kita curiga. Bukan curiga terhadap orang, yang kita tentang itu adalah demokrasi top down tadi. Demokrasi yang tidak berakar dari keinginan rakyat. Demokrasi yang berangkat dari maunya kekuasaan dan hasrat jabatan. Tapi kan ini di partai koalisi Bang, ketum PKB bahkan ini aspirasi pengusaha, aspirasi UMKM yang ingin mendukung penundaan pemilu. Kita hormatin itu. Kita tidak pertentangkan itu karena kita juga adalah partai politik. Tugas kita melakukan agregasi, mengartikulasi dan menyampaikan aspirasi. Itu tugas partai politik. Tetapi ketika suara itu datang dari pusat kekuasaan, ya, itu yang harus kita pertanyakan. Rasio
akal demokrasi kita, nalar sehat demokrasi kita, itu harus kita luruskan kembali. Orang-orang yang bicara itu orang yang tidak pernah berkeringat tentang demokrasi ini. Tapi bagaimana orang PDIP yang menjawab, tidak Bang? pernah mengerti substansi demokrasi itu. Iya, jadi saya kenapa marah? Saya tentang itu. Maksudnya siapa Siapa Bang? itu, Ini kan Bang, sudah maksudnya, jelas, Bang? ketum PKB, ketum PAN. Kalau itu memang ranahnya partai politik. Tapi ketika datang dari pusat kekuasaan, bedakan kekuasaan sama tadi partai ya, fungsi partai politik. Ketika itu datang dari pusat kekuasaan ya, yang bukan membidanginya, kemudian seakan-akan kayak mendikte nalar sehat kita tentang demokrasi itu tadi, itulah yang kita tentang. Jadi ini bukan menarik persoalan personal, saya hormat dengan personal-personal tersebut, beliau-beliau tadi. Tapi kalau tentang etik dan nalar sehat demokrasi kita mau coba dijungkir balikkan dengan nalar kekuasaan dan jabatan tadi, itu yang menurut saya harus kita tentang. Dan teman-teman mahasiswa juga harus mengingatkan itu. Berarti Bang, kalau misalnya judul dari acara ini catatan demokrasi, sekarang catatan buruk bagi demokrasi gitu ya Bang? Dengan bergulirnya wacana dalam konteks tersebut. demokrasi harus kita kawal. Nah, maka teman-teman mahasiswa di satu sisi kita bisa berbeda, namun di dalam jalan demokrasi tadi kita bisa bersama-sama. Bang Hensat. Silakan, Bang. Akhirnya, ya. Saya ada beberapa catatan nih. Yang pertama, tadinya saya mengharapkan menterinya Bang Faldo yang hadir. Kalau Bang Faldo terus, sudah terbiasa kita dengan apa yang disampaikan. Jadi tadi semua itu saya sudah sering banget dengar, gitu loh. Dan ya saya juga akhirnya ketawa-ketawa karena kita bersahabat kan. Makanya mestinya menterinya yang hadir ke sini. Ini menterinya ini takut juga ngadepin mahasiswa kelihatannya. Ntar aja belain ya bos. Nah terus kemudian yang kedua, kayak saya kasih catatan sedikit. Bang Faldo jangan nuduh-nuduh rakyat benci gitu. Kalau memang pendapatnya rakyat ya begitu, kita juga namanya rakyat. Kalau kita menyampaikan pendapat bahwa oh ini datanya mungkin nggak benar, bukan karena kita nggak suka gitu. Kita sih oke-oke aja siapapun pejabatnya. Nah terus kemudian yang ketiga, memang Pak Jokowi bukan aktornya mungkin ya, tapi ini lagi-lagi saya katakan orkestrasi penundaan pemilu ini datangnya selalu dari istana. Artinya Pak Jokowi tahu juga mengenai bergulirnya wacana ini? Sampai hari ini namanya Menteri Bahlil tuh tenang-tenang aja kok. Yang pertama kali ngomong penundaan pemilu. Kemudian Pak Luhut juga sampai hari ini tenang-tenang aja kok, walaupun ada foto lagi agak tegang gitu ya. Mukanya itu yang beredar di media massa. Tapi yang jelaskan, media sosial. Tapi yang jelas ini memang antara Bang Masinton dan mahasiswa ada sebuah jalur yang klik kemarin. Sama-sama demo di hari yang sama. Ini luar biasa. Ya Bang Masinton ya. Yang satu demo, ini demo. Sehingga ada klik ini kan. Jadi menurut saya penundaan pemilu ini walaupun tidak diakui, harusnya Pak Jokowi memang, saya setuju sama mahasiswa Bang Faldo. Harusnya ngomong aja, nggak sampai 15 detik. Nggak usah muter-muter tentang konstitusi lah. Saya tetap setuju dengan agenda yang sudah diagendakan oleh KPU. Pemilu 2024, 14 Februari 2024. Nggak sampai 15 detik ngomongnya. Hashtag 2024 gantian. Gitu ya. Itu hashtag dari Bang Henry itu. Hashtag 2024 gantian. Nah itu aja sebetulnya. Sehingga ini tidak perlu terjadi lagi. Jadi kalau pada saat bilang saya taat konstitusi. Ya kita juga semua tahu 70% DPR itu kan gerombolannya ada di lingkarannya Pak Jokowi semua. Jadi kalau aspirasi dari PKB sah-sah saja sekarang masih bergulir Bang Lukman Edi. Tadi kata Bang Masinton ya. Kalau partai politik sah-sah saja. Okay. Kalau buat saya juga sih, saya mengerti kenapa PKB menyampaikan, kenapa PAN menyampaikan misalnya PKB menyampaikan oh mungkin Caimin masih perlu waktu supaya elektabilitasnya naik, gitu ya. Terus kemudian PAN juga mungkin begitu, tapi begitu Pak Luhut bicara, lah betul kata Bang Masinton, kok kekuasaan bicara, gitu. Jadi ini bukan tentang pendapat lagi. Saya Bang juga Faldo. sering dengar Bang Hensat ngomong dan pendapatnya itu aja. Tapi itulah tugas negara, kalau yang, mendengarkan.
Lanjut, Iya, Bang nah Lukman. itu dia. Sedikit Ini penting, sebelum Bang dikit Negara lagi bro, akan dikit menampung lagi. siapapun yang Yang berbicara. paling ngeri itu sekarang itu, yang saya berdoa setiap hari, mudah-mudahan kita tidak menghadapi penguasa yang nekat. Sudah berkuasa, nekat pula. Itu ngeri banget. Siapapun Bang yang Lukman bicara ingin harus didengar. Bang Gini, Lukman, gini. silakan. Banyak hal memang yang harus kita luruskan. Isu-isu ini berseliweran. Isu oligarki lah, isu sumbernya dari Jokowi, Isu kurang isu elektabilitas. institusional, isu elektabilitas dan lain sebagainya. Tapi begini, yang namanya wacana, masa wacana itu nggak demokratis sih? Wacana itu demokratis. Ya, justru negara yang tidak demokratis ketika negara itu menutup wacana itu berkembang. Oke, itu dari wacananya. Sekarang substansinya demokratis atau tidak, inkonstitusional atau tidak. Hari ini itu tidak konstitusional. Ya, substansi wacana yang dikembangkan hari ini tidak konstitusional. Tapi coba kita lihat, apakah mereka selesai sampai di situ? Mereka semua mengatakan, pimpinan-pimpinan partai politik itu, kalau pemilu hari ini maka ini inkonstitusional. Tapi kalau kemudian dalam prosesnya mereka melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, mereka menggalang kekuatan di DPR, MPR misalnya untuk memasukkan agenda-agenda amandemen, apakah itu inkonstitusional? Itu juga inkonstitusional. Jadi menurut saya, oke, mahasiswa demo. Bang Henry ini terus menggalang kekuatan civil society untuk melakukan penolakan. Tapi partai-partai politik yang kemudian dia menolakkan wacana itu, pasti juga punya cara untuk memberikan pengertian kepada publik. Partai politik ketika membuat keputusan itu dengan berbagai macam cara, Bang, ya. Ada misalnya dengan melakukan raker, ada dengan melakukan misalnya melihat big data, melakukan survei. Bang Henry ini selalu ini dipesan oleh partai-partai politik untuk melakukan survei, tapi dalam konteks yang lain, ya. Kalau pertimbangan dalam Caimin? konteks, ya. Kalau pertimbangan Caimin? Jadi partai politik, Caimin, Airlangga maupun Zulkifli Hasan, sesuai dengan mekanisme masing-masing di partai politiknya, pasti punya cara untuk melakukan agregasi pendapat masyarakat seperti apa. Nah, ini fungsinya mahasiswa. Mahasiswa pengaruhi dong ketua-ketua partai ini, supaya wacana ini jangan dikembangkan menjadi sebuah proses politik dalam bentuk misalnya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Kalau misalnya tiba-tiba partai politik yang 3 partai politik ini mampu dia memberikan alasan yang logis, kemudian diikutin oleh partai-partai yang lain, kemudian diikutin juga oleh DPD, lebih dari sepertiga misalnya itu mengajukan usulan amandemen untuk merubah pasal 22E ini, apakah kita katakan itu tidak konstitusional? Itu juga konstitusional. Ya, itu inkonstitusional. Abang perlu tahu kalau misalnya konstitusi itu tujuannya untuk membatasi kekuasaan. Saat konstitusi malah melanggengkan kekuasaan, maka itu sudah inkonstitusional. Malah yang menurut saya akan jadi konstitusional kalau misalnya dipercepat gitu. Itu balik lagi ke dalam hakikat dari konstitusi. Masa jabatannya dipercepat. Dipercepat itu konstitusional pasalnya karena membatasi kekuasaan. Pasalnya nggak ada. Tapi silahkan saja, saya kira ini wacana dari, juga kan. Ya, Wacana juga. Bagian dari, Kalau lu bilang konstitusional, apa landasannya apa? Ya konstitusi itu membatasi kekuasaan, Bang. Terus dipercepat jadi konstitusional? Ya jelas, karena membatasi kekuasaan. Lu gimana sih? Kalau misalnya diperpanjang, itu dipilih melanggar sampai kekuasaan. 2024. Ini ngomongnya sama-sama yang udah lulus aja, yang mesti belajar. Anda tuh mana sih? UI, Pak. Ya sama, kita kan di sini UI Fauzan, semua. memang bangsa kita ini harus bersiap-siap untuk menghadapi berbagai macam dinamika seperti ini. Saya kemarin itu dengar pendapatnya Profesor Yusril yang mengatakan di konstitusi kita itu memang ada ruang kosong, tidak mengatur soal perpanjangan masa jabatan itu. Nah, ini bukankah sebuah pertanyaan? Kenapa sebabnya konstitusi kita tidak mengatur soal perpanjangan jabatan? Saya kira kalau saya lah misalnya orang sebagai ketua umum partai atau saya misalnya sebagai kandidat yang diuntungkan oleh perpanjangan masa jabatan misalnya, saya melakukan konsolidasi untuk itu. Ya, saya melakukan konsolidasi karena apa? Saya meyakini diri saya ini adalah akan berpengaruh dan bermanfaat lebih luas buat bangsa ini. Maka saya harus melakukan
perubahan-perubahan terhadap konstitusi. Fauzan seperti PKB Mengenai- masih getol banget ini ya Fauzan ya. Saya Bukan ingin soal menanyakan gitu. kepada Bang Faldo begitu. Kalau misalkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar, otomatis kan ada nanti narasi dimasukkan presiden itu bisa menjabat selama 3 periode begitu. Bagaimana perspektif pemerintah atau Bang Faldo hari ini sebagai representatif dari anak muda yang ada di pemerintahan hari ini? Itu tolong dijawab Bang Bang Faldo. Faldo ditahan dulu. Ya, kita dulu akan juga Ketua BEM. jawab oleh Bagaimana Bang pandangan Faldo Bang usai Faldo jeda akan sesaat hal lagi itu? ya. Kami akan kembali untuk Anda.